Pura Beji. Pura Beji merupakan pura yang terletak di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisna Aditya. Saya siswa SMA Negeri 3 Singaraja, dan saya di sini akan memperkenalkan sejarah Pura Beji Sangsit bersama Bli. Saya perkenalkan, nama saya Nyoman Keda Madrananta. Saya merupakan mahasiswa ilmu hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, dan kebetulan saya dari Sangsit, dan juga saya sebagai bidang pemajuan kebudayaan di Desa Sangsit. Nah, di sini saya akan bertanya bersama Bli Ananta. Bagaimana sih sejarah Pura Beji? Jadi terkait tentang sejarah Pura Beji ini, dari kajian Bli yang tahu bahwa Pura Beji ini diperkirakan dibangun pada abad ke-15 pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, jadi Pura Beji ini sangat identik dengan yang namanya ukiran khas Bali Utara. Jadi di Pura Beji Sangsit ini diperuntukkan sebagai pura subak, di mana subak tersebut adalah tentang pertanian. Jadi yang beristana di Pura Beji ini merupakan Dewi Sri. Nah, jadi Pura Beji ini sangat memiliki keunikan yang sangat berbeda dari pura-pura lainnya. Karena kenapa? Inilah salah satu situs bangunan peninggalan sejarah di Bali Utara. Apa arti kata Beji? Nah, kata Beji ini diambil dari di Pura Beji ini, tepatnya di belakang pura, dulunya ada suatu permandian yang disebut dengan beji atau tempat pengelukatan. Nah, dan sampai sekarang pengelukatan itu masih, itulah diambil kata Pura Beji ini. Dan terkait tentang sejarahnya sekali, tepatnya sangat susah untuk ditelusuri karena dalam bukti sejarah dan prasasti itu tidak dapat ditemukan di sini. Jadi hanya dari cerita di Sangsit. Pura ini berjarak sekitar 8 km dari kota Singaraja ke arah timur kota. Pura ini sendiri mempunyai area seluas 2.500 meter persegi dengan lebar 25 meter dan panjang mencapai 10 meter. Lokasinya cukup datar dan tidak jauh dari pantai. Pura ini merupakan salah satu warisan peninggalan leluhur yang kini masih terjaga keasliannya. Pura Beji diperuntukkan bagi Dewi Sri atau Dewi Pertanian. Pura ini menjadi satu daya tarik wisatawan. Konon kunjungan wisatawan yang tak pernah sepi ke sana. Ini karena wisatawan mengetahui bahwa di pura tersebut terdapat 2 buah patung orang asing yang dikenal sebagai warga negara Belanda. Satu patung warga Belanda memegang gitar dan satu lagi memegang rebab. 2 patung ini terletak di Kori Agung menuju ke jeruan pura. Di samping itu, Pura Beji Sangsit terdapat sejumlah relief hiasan bangunan menarik yang terletak di jeruan pura. Bangunan Pura Beji Sangsit menggunakan konsep Trimandala, yaitu terdapat bagian luar atau Nistem Mandala, bagian tengah Madhya Mandala, dan bagian dalam atau Utama Mandala. Kan di sini ada ukir-ukiran itu. Apa keunikan arsitektur Pura Beji dibanding pura lain? Nah, jadi keunikan dari arsitektur Pura Beji ini sangat jelas sudah tertera. Nanti bisa dicari di mungkin lebih lanjutnya di Google.
keunikan dari sejarah Purbaiji ini pastinya terletak pada ukiran. Nah, ukiran ini merupakan ukiran khas Bali Utara yang berbeda dari ukiran Bali Selatan. Nah, jadi ukiran khas Bali Utara itu kalau kita perspektifkan, kita lihat dari jarak jauh, itu kita lihat persamaan yang sangat sama. Akan tetapi ketika kita lihat secara detail bahwa antara bangunan satu dan bangunan yang duanya itu memiliki ukiran yang berbeda. Tapi kalau kita pandang dari jarak jauh itu terlihat sama. Itu bisa dilihat dari sebentar kamu bisa cek langsung, bisa itu detailnya sangat berbeda kalau dilihat dari secara dekat. Jadi ukiran khas Bali Utara itu pepatrilnya itu semuanya besar-besar, bun-bunan, ada daun semangka, ada daun paku-pakuan, itu merupakan khas dari Bali Utara. Dan juga ukiran Bali Utara itu kalau di angkul-angkul atau kori agung itu biasanya banyak berisi yang namanya bome, yang seperti barong itu bome. Nah, Bali Utara itu khas dia bomenya itu besar dan juga terlihat hidup itu. Dibandingkan dengan ukiran Bali Selatan, bome itu hanya ada sedikit. Biasanya di angkul-angkul itu hanya ada satu. Namun kalau di Bali Utara itu bome itu bisa dipasang. Di angkul-angkul itu bisa banyak, seperti di Purbaiji ini satu angkul-angkul itu berisi 9 bome biasanya, 9 bome. Dan ukirannya itu besar-besar. Kalau bahasa Balinya lumbang-lumbang gitu. Nah, mungkin itu yang boleh ketahui terkait keunikan di Purbaiji ini. Dan bagaimana cara pelestarian digital terhadap situs seperti Purbaiji dapat membantu generasi muda? Nah, terkait bagaimana cara pelestarian secara digital supaya mampu generasi muda mengetahui, pastinya di era zaman ini, di zaman 4.0 dan mau mengarah kepada 5.0, jadi tentunya melalui media sosial. Nah, jadi pengenalan Purbaiji ini harus bisa dikenalkan, bisa melalui dalam bentuk poster, bisa melalui dalam bentuk media smart branding yang dipost nanti di Smart City. Begitu membuatkan video bisa dipost melalui di YouTube, Instagram, TikTok dan Facebook, dan juga memberikan pengenalan kepada generasi muda melalui digital, melalui internet, membuatkan suatu website, memberikan informasi melalui Google Map. Dan juga Purbaiji ini sampai sekarang sudah terkenal sampai seluruh dunia. Karena kenapa? Purbaiji ini merupakan suatu objek cagar budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng dan terkhususnya di Desa Sangsit yang memiliki daya tarik yang sangat unik. Ini sudah terkenal dari zaman dahulu sampai ke luar negeri dan di seluruh dunia sudah tahu tentang Purbaiji ini. Jadi memang ini sudah menjadi suatu objek wisata yang disebut wisata religi, di mana bule-bule itu datang ke sini, dia melihat keunikan ukiran yang ada di Purbaiji ini. Jadi setiap harinya ada saja bule yang datang ke sini ke Purbaiji Sangsit ini. Lalu digital itu memberikan suatu workshop terkait Purbaiji, lokakarya, dan lain sebagainya. Itu sih yang bisa diberikan untuk generasi muda di zaman sekarang. Dan ini kan ada gamelan. Asal-usul gamelan ini Nah, terkait gamelan ini diberi nama gamelan kembang kirang. Kembang itu artinya bunga atau daun dari gamelan ini, logam burung ini, dan kirang itu adalah jumlah yang banyak. Jadi gamelan ini bunganya itu kurang, namun akan tetapi ketika ini dimainkan itu mampu menghasilkan melodi yang harmonis ya. Jadi gamelan kembang kirang ini sejarahnya dari penuturan penglingsir yang beli juga wawancara, yaitu Bapak Tengah Rina. Jadi gamelan kembang kirang ini merupakan hadiah dari dalam Keraton Solo kepada
ternyata di Beji pada saat zaman kerajaan itu. Nah, jadi di Bali Utara hanya ada di beberapa desa seperti yang ketahui, yang ada itu di Desa Sangsit, Bungkulan, Utabahan, Ulian, dan juga di Menyali. Nah, jadi gamelan ini sangat jarang dan paling yang ikonik sekali yang ada di Pura Beji ini, gamelan kematian. Dan sampai sekarang gamelan ukiran ini masih kita eksistensikan keberadaannya supaya tetap ajak dan lestari. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih informasi yang diberikan oleh Pri Anaka. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Pura Beji. Pura